rantai dan turunan fungsi implisit. Yang pertama itu aturan rantai. Apa sih aturan rantai itu? Aturan rantai adalah aturan yang digunakan untuk menggunakan suatu fungsi tanpa harus mengalihkan fungsi tersebut sebanyak faktor kuadrat dari fungsi dan mendiferensiasikan pada polinomial berderajat, yang dapat dirumuskan dengan dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dy. Rumus pada umumnya adalah seperti A. Untuk komposisi dua fungsi, rumusnya itu dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Maka FOG aksen x sama dengan f aksen gx dikali g aksen x. Selanjutnya, B. Untuk komposisinya lebih dari dua fungsi, yang rumusnya itu adalah dy per dx dikali dy per du dikali du per dx dikali du per dx. Maka FOGH aksen x sama dengan f aksen g kali h aksen dikali g aksen dikali hx dikali h aksen dikali x. Yang kedua ada turunan fungsi implisit. Fungsi implisit ini adalah yang mana variabel tak bebas tidak diberikan secara eksplisit dalam bentuk variabel bebas. Menyatakan fungsi f secara eksplisit adalah memberikan cara untuk menentukan nilai keluaran dari sebuah fungsi y dari nilai masukan x. Di sini ada persamaan fungsi. Yang A itu y sama dengan x pangkat 3 dikurang sin 4x ditambah 10 adalah penulisan eksplisit. Dan yang B, x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 dikurang 3xy pangkat 2 sama dengan 3xy pangkat 2 adalah penulisan implisit. Nah, selanjutnya, menurunkan fungsi implisit hampir mirip dengan fungsi variabel tunggal, yaitu dengan menggunakan notasi Leibniz, dy per dx. Berikut ini hal yang perlu dipahami dalam menurunkan fungsi implisit khususnya yang memiliki dua variabel, yaitu x dan y. Nah, yang pertama, jika hanya mengandung variabel x, maka turunannya x d per dx. Yang kedua, jika hanya mengandung variabel y, maka turunannya y d per dy dikali dy per dx. Jika mengandung variabel x dan y, maka turunannya xy d per dx ditambah xy d per dx dikali dy per dx. Selanjutnya ada langkah-langkah untuk menghitung turunan fungsi secara implisit. Adalah yang pertama itu, terapkan aturan rantai pada setiap suku yang terlibat pada persamaan. Yang kedua, kumpulkan suku yang memuat turunan pada ruas kiri dan yang lain di ruas kanan, dan selesaikan persamaan turunan. Dan selanjutnya ada beberapa contoh soal ya teman-teman. Simak selanjutnya. Oke, jangan di skip ya teman-teman. Ada contoh soal aturan rantai seperti ini. Fungsi fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 7. Kerjakan dengan aturan rantai. Jadi, nomor 1 ini adalah komposisi dua fungsi, yang dimana rumusnya adalah dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Nah, u dari fungsi fx ini kan x pangkat 4 ditambah 2x. Jadi, fx sama dengan x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 7. D per dx fx sama dengan d per dx. Nah, karena fx-nya itu adalah x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 7, jadi kita tulis di sini. Nah, selanjutnya, d per dx u pangkat 7. Nah, kenapa u pangkat 7? Karena x pangkat 4 ditambah 2x itu adalah u. Jadi, u pangkat 7 karena 7-nya itu dari pangkat sini. Nah, selanjutnya, d per du u pangkat 7
du per dx. Nah, selanjutnya d per du, u pangkat 7, d per dx, x pangkat 4 ditambah 2x. Nah, kita turunin aja nih satu persatu. U pangkat 7 diturunkan menjadi 7u pangkat 6. Nah, x pangkat 4 diturunkan menjadi 4x pangkat 3. 2x diturunkan menjadi 2. Sama dengan hasilnya adalah 7x pangkat 4 ditambah 2x pangkat 6, 4x pangkat 3 ditambah 2. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal nomor 2. Nah, contoh soal nomor 2 itu y sama dengan sin pangkat 3, 2x dikurang 3. Contoh soal nomor 2 ini adalah komposisi lebih dari dua fungsi. Nah, yang rumusnya itu yang ini ya teman-teman. dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dv dikali dv per dx. Nah, perlu diingat-ingat, kita tentukan dulu yang u yang mana, yang v yang mana. Yang u itu adalah sin ini, sin pangkat 3 ini, dan v-nya itu yang 2x min 3. Nah, jadi penyelesaiannya itu seperti ini. du pangkat 3 per du dikali d sin v per dv dikali d2x min 3 per dx. Nah, jadi maksudnya ini itu adalah kita menurunkan si sin pangkat 3-nya ini dulu, yang sebagai u dulu, terus baru kita turunkan sin yang ini, keseluruhan yang 2x min 3. Itu v kan, sin v jadinya. Sama si v-nya ini kita turunkan 2x min 3, yang jadinya itu u pangkat 3 kalau diturunkan menjadi 3 pangkat 2. 3u pangkat 2 maksudnya teman-teman. Nah, sin v kalau diturunkan menjadi cos v. Dan 2x min 3 karena 3 itu adalah 0, karena dia memang 0 gitu, konstanta. Nah, 2x kalau diturunkan itu menjadi 2. Jadi seperti ini. 3 u-nya itu kan sin. Nah, sin v dong. Jadinya 3 sin v pangkat 2 dikali cos v itu kan, v-nya itu kan ini 2x min 3, jadi kita taruh 2x min 3 dikali si 2 ini. Nah, biar mempermudah yang 2 ini kita kalikan sama yang depan 3 ini, jadinya 6 sin pangkat 2 2x min 3 cos 2x min 3. Nah, sama dengan, kalau sampai sini saja sih sudah benar, tapi kalau misalnya kalian mau menjabarkan lagi boleh. 3 sin 2x min 3 dikali 2 sin 2x min 3 cos 2x min 3 sama dengan sin 2x min 3 sin 2 dikali 2x min 3. Oke teman-teman, kita lanjut ke contoh soal turunan implisit. Nah, contoh soal nomor 1 itu tentukan dy per dx dari x pangkat 3 ditambah y pangkat 3 sama dengan 3x. Nah, untuk turunan implisit sendiri ini tidak jauh berbeda caranya dengan turunan eksplisit. Eksplisit itu kan y sama dengan fx kan. Nah, kalau yang implisit ini tinggal turunkan satu-satu aja sih. Nah, cara penyelesaiannya itu adalah seperti ini. X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 sama dengan 3X. Nah, X pangkat 3 ditambah Y pangkat 3 ini kita kalikan aja sama D per DX sama 3X juga D per DX. Jadi kayak gini kan teman-teman. Nah, selanjutnya itu sama dengan 3X ditambah DY pangkat 2 per DY dikali DY per DX sama dengan 3. Dan jadinya 3X ditambah 3Y DY per DX sama dengan 3. Dan dapat dihasilkan DY per DX itu 3 min 3X per 3Y. Jadi contoh soal nomor 2 itu seperti ini. Tentukan XY pangkat 2 sama dengan X min 8 menggunakan turunan implisit. Jadi contoh soal nomor 2 ini sama seperti contoh soal nomor 1. Penyelesaiannya seperti ini. D per dx
X Y pangkat 2 sama dengan D per DX X min 8. Nah, kita turunkan X Y pangkat 2 ini menjadi 2XY dikali DY per DX. Semuanya akan dikalikan dengan DX. Dibagi maksudnya. Y pangkat 2 sama dengan 1. Nah, kita pindahin nih Y pangkat 2-nya ke kanan. Jadi min. Jadi seperti ini. 2XY dikali DY per DX sama dengan 1 dikurang Y pangkat 2. Jadi, kita pindahin lagi nih yang 2XY ke sini. Jadi ya dibagi. Jadi hasilnya itu seperti ini. DY per DX sama dengan 1 dikurang Y pangkat 2 per 2XY.